Lukas 24 ayat 44. Ini Yesus berkata bahwa ada nubuatan-nubuatan yang harus terjadi. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, jadi firman Tuhan bilang semua harus digenapi. Kitab nubuatan-nubuatan tentang nubuatan-nubuatan yang belum terjadi itu harus terjadi. Yang sudah ditulis di kitab Musa katanya ya. Tertulis di kitab nabi-nabi. Dan di terakhir tadi tertulis di kitab Mazmur. Dari ayat ini ternyata Mazmur itu bukan saja berisi tentang firman Tuhan, tentang puji-pujian, kidung agung, pujian, nyanyian. Tapi ternyata di dalam Mazmur itu ada nubuatan. Nah, hari ini kita akan baca nubuatan apa itu. Kita buka di dalam Mazmur 72 ayat 5. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di rumah bacalah Mazmur 72 ini. Ini sebenarnya satu cerita yang ditulis oleh Raja Salomo. Dia hanya menulis, tapi isi tulisan ini adalah doa bapaknya Raja Daud. Satu kali waktu Salomo mau dilantik, Daud berdoa, inilah isi doanya. Jadi ayat 72 ini sebenarnya ditujukan kepada Salomo karena waktu itu dia mau dilantik menjadi raja. Tapi waktu kita baca itu enggak semuanya cocok untuk Salomo. Artinya ada ayat-ayat yang dituliskan untuk siapa? Contohnya kalau ayat 5 kita baca kan, kiranya lanjut umurmu selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Nah, selama ada matahari lanjut umurmu. Salomo udah meninggal. Berarti nggak cocok ini untuk Salomo. Dan firman Tuhan jelas bilang ini doa kepada keturunan Daud, kepada keturunan Raja Daud. Nah, ini merupakan satu nubuatan yang hari ini kita bahas, yaitu ayat 17. Mazmur 72 ayat 17. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Nya di situ tidak huruf besar. Tapi kalau untuk Salomo udah pasti nggak cocok ya. Seperti yang kita bilang tadi, matahari masih ada tapi Salomo udah nggak ada. Padahal di sini selama matahari ada, ini untuk Salomo tadi kalau cocok. Tapi ternyata nggak cocok. Dan saya bilang tadi ini untuk keturunan Raja Daud. Ini merupakan satu nubuatan. Yesus itu juga merupakan keturunan Raja Daud. Ini bisa mengarah kepada Mesias. Ayat ini mengarah kepada Mesias, yaitu kepada Yesus. Jadi ada 3 hal yang hari ini kita akan bahas ya. Jadi yang pertama, ini yang harus kita pahami. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Nama siapa? Nama Mesias, nama keturunan Daud, nama Yesus. Biarlah nama Yesus tetap untuk selama-lamanya. Nama Yesus itu bukan pemberian bapaknya Yusuf sama mamanya Maria, tidak. Kita orang tua memberi nama kepada anak kita kadang-kadang ada maknanya ya. Seperti kami dulu waktu kasih nama sama Yosefin itu artinya dia pemberani, pemberi inspirasi. Wah, anakku ini nanti biar dia kasih inspirasi. Kami sebut namanya Yosefin. Kami kasih lagi namanya Yoselin.
Arti Yoselin itu kejayaan. Wah, biar anak ini nanti jaya, hidupnya diberkati Tuhan, jadi berkat. Kami kasih nama Jacob, itu artinya cepat mengerti, pengganti. Nah, itu saya tahu kita semua, apalagi orang-orang tua zaman sekarang itu menentukan nama anak pun udah pasti milih, apalagi udah ada Google kan. Nah, nggak cocok ini, nggak cocok. Bisa menentukan nama pun lama kita. Beda sama orang dulu. Apa-apa bikin. Kayak nama bapakku, rajin, singkat, padat. Harapan bulangku anak ini jadi rajin. Ada juga kemarin saya namanya kerbau. Kerbau. Saya ke kuburan saya lihat kerbau. Ya nggak tahulah apa maksud bapaknya tulis itu. Tapi itu nyata ada. Nama orang Karo kan Batman, Superman, Koncang. Itulah nama orang Karo. Ada artinya. Tapi nama Yesus itu bukan dari Yusuf dan Maria. Kalau di dalam Matius 1 ayat 20 dan 21. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu nama dari sorga, nama yang diberi malaikat, bukan sembarang nama. Kenapa nama Yesus? Karena nama Yesus punya arti. Artinya Yesus itu menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, ini yang firman Tuhan bilang tadi di Mazmur 72 tadi, ayat 17. Nama itu tetap selama-lamanya. Tetap artinya tidak bergeser, tidak akan hilang. Nama Yesus pertama kali itu didengar oleh Yusuf sekitar 2000 tahun yang lalu. Udah 2000 tahun masih kita bilang nama Yesus. Yesus. Kita bulang kita saja, kan ada bulang kita, ada bapaknya. Mungkin udah nggak tahu lagi kita namanya pun. Atau ada bulang kita, nama bulangnya udah nggak tahu lagi kita. Paling baru berapa tahun. Nama itu hilang. Aku nama bulangku masih tahu, tapi nama bapaknya pun aku udah nggak tahu. Yesus, firman Tuhan ini tergenapi, nubuatan itu tergenapi. Namanya tetap untuk selama-lamanya. Ibrani bilang Yesus itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi nama Yesus ini ada selamanya. Itu nubuatan yang sudah tergenapi, udah 2000 tahun lewat sekarang. Mungkin dulu zaman-zaman kita kecil ada nama yang terkenal, tapi sekarang udah gak kita kenal lagi, gak pernah didengar lagi. Atau mungkin sekarang ada nama yang lagi terkenal, mungkin beberapa tahun gak terkenal lagi. Ada orang-orang yang mengaku Yesus, beberapa orang udah ngaku Yesus dari dulu sekarang. Mungkin saat ini pun ada yang mengaku Yesus, tapi dengan berjalannya waktu mereka semuanya hilang, tenggelam. Bahkan ada orang-orang yang menghina Yesus. Yesus kecil. Dia merasa lebih hebat dari Yesus, tapi orang-orang itu sekarang hilang. Contohnya John Lennon. John Lennon itu penyanyi yang terkenal pada zamannya. Ada grup bandnya namanya The Beatles. Kalau orang-orang tua mungkin masih tahu itu. Lagunya pernah mendunia. Pokoknya asal lagunya keluar itu mendunia, bukan mengindonesia, mendunia. Tapi satu kali waktu diwawancara datang John Lennon bilang, wah kami sudah terkenal sekarang, The Beatles itu ini. Kita lihat aja beberapa tahun ke depan, apakah nama Yesus dan ajarannya itu yang tenggelam atau The Beatles yang tenggelam. Wah, dia menyepelekan nama Yesus. Waktu dia bilang itu banyak fansnya yang kecewa.
Dan ada satu fans fanatiknya, dia tembak John Lennon dan hilang, mati. Nama itu udah nggak kita dengar lagi sekarang. Ada nama Thomas Andrew. Thomas Andrew ini dia yang menciptakan kapal Titanic. Kalau kita suka nonton film Titanic itu kapalnya bagus sekali. Dia ciptakan kapal ini dengan bahan-bahan yang terbaik, dengan canggih. Sampai orang bilang, gimana kecanggihan kapalmu ini? Pokoknya canggih, nggak ada yang akan melebihi kapal ini. Kapal ini nggak bisa tenggelam, termasuk Tuhan pun nggak bisa menenggelamkannya. Wah, orang mantap. Di pelayaran yang pertama menuju Amerika, kapal ini menabrak gunung es, pak, dan kapalnya terbelah dua dan tenggelam. Termasuk Thomas Andrew ada di dalam dan meninggal. Namanya hilang. Ada satu artis, Cazuza, artis Brazil. Dia begitu terkenal. Satu kali waktu di panggung dia isap cerutu. Wah, orang rame di situ. Dia bilang, dia hembuskan asapnya. Itu untukmu Tuhan, katanya. Penghinaan untuk Tuhan. Beberapa hari kemudian dia mati. Ada satu presiden Brazil namanya Tancredo Neves. Tancredo Neves ini dia presiden terpilih di Brazil. Waktu dia kampanye dengan semangatnya dia bilang, aku pasti menang. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi aku jadi presiden. Aku pasti jadi presiden Brazil. Betul, ucapannya itu terjadi. Waktu penghitungan suara, dia benar-benar suaranya melambung dan dia jadi presiden. Tapi beberapa hari sebelum dilantik menjadi presiden, dia kena penyakit komplikasi, dibawa ke rumah sakit, harus dioperasi. Waktu dioperasi, meninggal. Namanya hilang hanya sebagai sejarah. Ada lagi satu artis tua namanya Marilyn Monroe. Wah, kalau yang tua-tua tahu ini. Marilyn Monroe itu cantik, saking cantiknya pernah dijuluki artis paling cantik di dunia. Di dunia. Waktu dia lagi naik daun, waktu dia lagi syuting, datang pendeta Billy Graham. Dia bilang, Nyonya, saya mau sampaikan pesan Tuhan kepada Anda. Marilyn Monroe bilang apa? Sorry, aku gak perlu Yesusmu. Billy Graham pergi dan dia tidak terima pesan Tuhan. Saya pun gak tahu apa pesan Tuhan waktu itu. Beberapa hari setelah itu dia ditemukan meninggal di apartemennya, overdosis. Begitu dahsyatnya nama Tuhan, begitu dahsyatnya nama Yesus. Nama orang-orang yang dahsyat tadi sekarang sudah hilang semua. Tapi nama Yesus masih kita dengar sampai hari ini. Ini nubuatan yang tergenapi. Nama Yesus tetap untuk selama-lamanya. Nama Yesus tetap dikumandangkan. Nama Yesus tetap diserukan. Itu yang pertama. Nama Yesus tetap selama-lamanya. Nubuatan yang kedua, kembali kita ke Mazmur 72 ayat 17 tadi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kalau kita baca di ayat 20, ayat Mazmur 72 ayat 20, sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Jadi ini doa Daud. Dia bilang kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Artinya Daud itu punya kerinduan di hatinya, ada hasrat di hatinya. Kiranya nama Tuhan selalu semakin dikenal. Semakin dikenal. Ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia udah pensiun, udah tua, udah mau meninggal. Jadi di masa tuanya dia masih punya hasrat. Biarlah kiranya nama Yesus semakin dikenal. Apakah ini hasratnya waktu dia mau mati saja? Tidak.
Daud waktu dia diurapi oleh Nabi Samuel di masa mudanya, di masa kuat-kuatnya, waktu dia mau berperang melawan Goliat, dia bilang apa? Kau datang dengan lembing dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar. Supaya apa? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Waktu Daud masih muda pun, ternyata dia punya hasrat yang sama waktu dia sudah tua. Aku kalahkan engkau Goliat, supaya apa? Supaya semua orang tahu siapa Allah kami. Supaya semua orang tahu siapa Yesus. Kerinduannya begitu kuat. Bukan hanya itu, waktu remaja pun di dalam Mazmur 67 ayat 2 dan 3. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Ini diucapkan Daud waktu dia di puncak karirnya. Dia menjadi top leader, menjadi pemimpin, menjadi raja yang berkuasa, punya wibawa, punya otoritas. Waktu dia punya kuasa pun dia masih punya hasrat yang sama. Biar supaya orang tahu siapa Tuhan. Saya melihat ini, wajar. Tuhan itu sayang kali sama Daud. Padahal kejahatan Daud itu kalau dilihat, waduh, fatal kali. Dia merencanakan pembunuhan berencana. Dia menumpahkan banyak darah. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Dia berzina. Dia memutarbalikkan fakta. Jahat. Tapi lihat hasrat hatinya kepada Tuhan. Mungkin itu yang membuat Tuhan pun gak tahan sama dia. Dari dia muda, remaja, jadi raja, sampai tua pun hasratnya tetap sama. Biar lewat hidupku orang bisa semakin mengenal Tuhan. Adakah kerinduan itu juga di hati kita hari ini? Biarlah hari ini hasrat, keinginan, kerinduan yang sama ada di hati kita. Biar nama Yesus semakin hari semakin dikenal. Amin. Nama Yesus pertama kali dikenal di daerah Yerusalem. Akhirnya menyebar sampai ke Yudea. Meluas sampai Samaria. Akhirnya sampai ke Afrika melalui Sida-Sida di Ethiopia. Meluas lagi, akhirnya dikenal oleh satu orang pasukan Romawi, tentara Itali, namanya Cornelius. Akhirnya menyebar lagi nama Yesus, dibawa oleh Paulus ke Eropa. Jemaat Filipi itu adalah daerah Eropa. Akhirnya nama Yesus sampai ke Eropa. Sampai ke benua-benua, sampai ke Amerika, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Nama Yesus semakin luas. Sampai Paulus bilang dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan ada yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus itu berkuasa sampai semua lidah nanti mengaku Yesus Tuhan, lutut bertelut Yesus Tuhan. Karena nama itu nama yang berkuasa. Dan firman Tuhan jelas bilang, di bawah kolong langit tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkan selain nama
Yesus. Jadi nama Yesus itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Nama Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Nama Yesus membebaskan kita dari belenggu keterikatan apapun. Nama Yesus yang akan memberikan kita penghiburan. Nama Yesus yang akan memberikan kita kekuatan. Ada satu cerita di dalam Kisah Para Rasul 16. Satu kali waktu Paulus datang menginjil, ada satu perempuan hamba ikutin selalu Paulus. Rupanya hamba perempuan itu dia petenung. Dia punya roh jahat. Dia tahu berapa nomor togel keluar. Jadi karena dia tahu berapa nomor togel keluar, banyak bos-bos yang senang sama dia. Banyak bos-bos asal tanya, bos berapa keluar nakku? Segini bos. Lalu dicatat, menang si bos itu. Berapa keluar nakku? Banyak bos yang suka sama si wanita hamba petenung ini. Waktu Paulus cerita tentang Yesus begini, datang perempuan petenung ini, dia bilang mantap ini hamba Tuhan, dia menyampaikan berita yang menyelamatkan. Bahasanya bagus, kata-katanya bagus, nggak ada yang menghina, nggak ada yang menjatuhkan, nggak ada yang mengkritik. Pergi lagi Paulus, cerita Paulus begini, datang perempuan petenung, iya ini hamba Tuhan yang menyampaikan keselamatan. Besok lagi Paulus khotbah, iya ini hamba Tuhan yang menyampaikan keselamatan. Terus besok juga gitu, ini hamba Tuhan yang menyampaikan tentang keselamatan. Paulus dia hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dia tahu mana kata-kata yang munafik, mana kata-kata yang dari Tuhan. Walau dia bilang ini hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, Paulus tahu karena ada roh Tuhan dalam hidupnya. Ini perempuan gak beres ini. Ada roh yang gak benar dalam hidupnya. Walau kata-katanya benar, tapi rohnya gak benar. Akhirnya ayat 18. Kisah Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, dilakukan petenung tadi. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Waktu perempuan itu, ini bagus, ini pendeta mantap, ini menyampaikan. Lalu Paulus gak tahan karena rohnya gak benar. Hai roh jahat, keluar dari perempuan itu demi nama Yesus. Paulus pakai nama Yesus. Apa yang terjadi? Rohnya keluar. Perempuan itu udah gak dikuasai lagi oleh roh jahat. Nah inilah cikal bakalnya kenapa akhirnya Paulus dan Silas dipenjara. Kan kita tahu ya, Paulus Silas dipenjara, waktu diborgol diikat, mereka nyanyi-nyanyi terjadi gempa bumi. Kenapa orang ini dipenjara? Karena bos-bos tadi nggak ada lagi uang masuknya. Gak beres si Paulus, gara-gara dia nggak dapat lagi nomor togel. Ayo kita hasut, lalu dihasutlah, masuklah Paulus sama Silas ke dalam penjara. Tapi saya menceritakan bagaimana nama Yesus begitu berkuasa. Seketika itu juga roh itu keluar dari tubuh perempuan petenung itu. Saya ingat cerita beberapa waktu yang lalu, ada satu sekolah yang memanggil saya untuk berdoa buat sekolah itu karena di sekolah itu banyak orang yang sering kesurupan massal. Asal upacara, kesurupan sana, kesurupan, udah capek sekolahnya. Waktu saya sampai di sana, barulah saya tahu. Ternyata sudah banyak dukun yang dipanggil ke sana. Panggil dukun ini, gak selesai dukun ini, dukun ini, dukun ini. Terakhir gua pelane banci, pendeta. Mau nyanyi aku, jangan kau jadikan aku yang kedua. Tapi faktanya itu yang sering sekali terjadi. Coba akan kucak. Terakhir gua pelane banci ya, bawa sama Tuhan. Itu pun gitu. Akhirnya
Ku bilang kumpulkan semua. Akhirnya baris di lapangan anak sekolah. Aku cerita tentang nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa. Hari ini kalau kalian percaya dan terima Yesus dalam hidupmu, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menjamah. Engkau gak bisa lagi kerasukan setan. Yang belum pernah terima Yesus, angkat tanganmu, ikut-ikut aku berdoa. Lalu aku bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima Yesus, terima Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selesai. Baris, semua masuk ke kelas. Kepala sekolahnya bilang, ih dahsyat Tuhan pendeta, dahsyat. Kenapa Pak? Biasanya langsung banyak yang kumat, ini gak ada lagi yang kumat. Aku bilang, puji Tuhan. Ke kantor kita dulu Pak katanya. Ke kantor kami cerita-cerita. Belum lama kami cerita. Pintu kantor digedor. Pak, ada yang kerasukan lagi Pak. Saya bilang, bawa ke dalam. Ada dibawa satu perempuan. Dan dia bukan Kristen. Dia dibawa ke dalam. Kawannya itu pun pegang, kuat dia pegang. Bilang suruh duduk. Saya karena lihat aksesorisnya dia bukan orang Kristen, saya bilang begini, maaf saya ini pendeta. Yang saya bawa nama Yesus. Kalau kamu mau pulih, saya harus berdoa pakai nama Yesus. Kalau mau saya berdoa, kalau enggak saya enggak mau berdoa. Karena Yesus yang saya tahu namanya berkuasa. Iyalah Pak Pendeta, iyalah Pak Pendeta. Lalu saya berdoa. Di dalam nama Yesus, sebut nama Yesus. Yesus. Waktu dia bilang, Yesus. Langsung sadar. Teman-temannya kasih minum. Tiba-tiba kumat lagi. Lalu aku bilang, ayo kita berdoa lagi. Nama Yesus, sebut nama Yesus. Sehat lagi. Kumat, sehat. Kumat, sehat. Kumat. Akhirnya Roh Tuhan ngomong di hatiku, ada jimatnya, ada sesuatu yang gak beres dalam hidup. Akhirnya saya bilang, kau punya jimat? Enggak Pak Pendeta, ada. Enggak Pak Pendeta, ada. Enggak Pak Pendeta. Kalau kau gak mau lepaskan, kau gak akan lepas-lepas. Akhirnya dia mengaku, iya Pak Pendeta, mana jimatmu? Lalu dia bilang, di perutku, buka sekarang, jangan Pendeta, mati aku nanti. Nggak ada mati-mati. Kalau kau percaya kepada Yesus, nama Yesus sanggup membebaskan kau. Nggak ada satu kuasa yang bisa menarik nyawamu kecuali nama Yesus. Akhirnya dia buka. Ini pendeta. Saya buka. Jimatnya itu ada gelang di dalam kubuka. Ada bawang. Ada kancing peniti. Aku pun akhirnya sekarang mikir, ngapain lah, apalah kerjaanku waktu itu. Pengen tahu juga kan pendeta apanya sebenarnya di dalam. Udah tahu itu semua di hadapan mereka kita bakar ya. Jangan Pak Pendeta mati. Enggak mati kau. Sehat kau. Percaya kau? Percaya Pak Pendeta. Di depan mereka di kantor itu kubakar dalam nama Yesus. Habis, enggak ada terjadi apa-apa. Lalu akhirnya waktu kami cerita, kenapa kau bisa kau pakai ini? Dia bilang, iya ini dari kampung. Rupanya dia kan mahasiswa baru, dibawanya dari kampung. Ini pesan opungku. Makanya setiap hari, pagi-pagi aku cepat datang. Ku taburi garam di tangga sekolah ini. Makanya banyak anak sekolah setiap pagi lihat ada perempuan hantu pakai baju putih di tangga katanya. Hai guys, katanya gitu. Gara-gara itu kerasukan banyak orang. Dan puji Tuhan, sejak itu sekolah itu aman. Tidak terjadi lagi apa-apa. Karena nama Yesus. Waktu teman-temannya lihat, sebut nama Yesus, saya bilang sadar. Temannya juga udah mulai, sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa. Bilang kiri kanan, nama Yesus berkuasa. Itu yang dilakukan Paulus waktu dia jalan ke bait Allah mau sembahyang. Ada orang lumpuh minta-minta, bang sedekah bang, sedekah bang. Datang Petrus bilang, emas dan perak tidak ada pada aku. Tapi demi nama Yesus berjalanlah. Orang yang lumpuh itu berjalan. Jadi nama Yesus itu nama yang berkuasa. Dan firman Tuhan bilang tadi, di dalam Mazmur tadi, nama Yesus, kiranya nama itu semakin dikenal selama ada matahari. Jadi kalau besok masih ada matahari,
masih akan ada orang yang diselamatkan oleh nama Yesus. Kalau besok masih ada matahari, masih akan ada orang yang disembuhkan. Kalau besok masih ada matahari, masih akan banyak orang dihiburkan. Kalau besok masih ada matahari, akan masih ada banyak orang yang mengenal nama Yesus. Amin. Itu yang kedua. Biarlah hari ini kerinduan Daud itu juga ada di hati kita. Semakin hari nama Yesus semakin dikenal oleh hidupku. Yang ketiga, Mazmur 72 ayat 17. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Pertama, sebenarnya Tuhan janji kepada Abraham, Abraham, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Lalu akhirnya Tuhan memilih, di dalam Keluaran itu memilih bangsa Israel menjadi bangsa kesayangannya Tuhan, menjadi bangsa pilihan. Dengan maksud, kalau bangsa Israel sendiri, imamnya itu kan suku Lewi. Tapi Tuhan sebenarnya maksudnya dunia ini, imamnya itu bangsa Israel. Tapi ternyata Israel gagal. Dia tidak bisa jadi imam, dia tidak bisa bertanggung jawab. Sampai akhirnya ada ayat di dalam Petrus yang berkata, tetapi kamulah, kitalah bangsa yang terpilih. Kalau saya bisa pakai bahasa, kita ini jemaat Logendek lah Israel zaman sekarang. Imamat yang rajani, kita imam. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita harus menjadi berkat. Kita ini gereja, kita ini Israel rohani, imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan. Jadi biarlah hari ini doa ini juga menjadi doa kita. Kita berdoa, Tuhan, biarlah bukan hanya sebelum bangsa-bangsa, keluargaku dulu bisa mengenal Tuhan. Kakakku yang belum kenal Tuhan, biar bisa kenal Tuhan. Lewat hidupku, abangku yang belum kenal nama Yesus, akan kenal nama Yesus. Lewat hidupku, tetangga-tetanggaku yang belum kenal nama Yesus, bisa kenal nama Yesus. Karena aku ini imamat yang rajani. Aku ini imam. Aku ini suku Lewi. Aku ini Israel. Janji itu Tuhan sudah berikan kepadaku. Aku rindu biarlah orang-orang, keluarga, tetangga, teman sekerja, teman sekolahku bisa mengenal Yesus lewat hidupku. Inilah doa Raja Daud. Ada pepatah bilang, doakan apa yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang kamu doakan. Kalau kita berdoa buat saudara kita, bagus. Tapi mulailah kerja. Sampaikan nama Yesus. Supaya semua orang bisa kenal nama Yesus.